Cerita lumampae uripe manungsa tansah angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jagat wingit dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ki Jawi, kisah jagat wingit. Pada malam hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman misteri pendakian Gunung Ungaran melalui rute pendakian via Curug Lawe. Waktu itu di tahun 2007. Sebenarnya tidak ada rencana kami untuk sengaja untuk mendaki, itu enggak. Waktu itu kami berlima. Ini teman-teman bekerja, teman-teman satu kerjaan dengan saya dulu itu. Tuh enggak ada, tiba-tiba ayo ngusir muncak yuk gitu kan. Jadi tidak ada rencana, memang tidak ada persiapan juga enggak gitu kan. Jadi di situ ada saya, ada Widodo, ada Eman, Gunawan dan Teguh. Tuh kami berlima. Hari itu hari Kamis juga. Itu hari Kamis. Kita bekerja, selepas pulang kerja jam 4 sore kita baru prepare. Ya enggak banyak juga yang kami bawa seadanya. Tenda kebetulan Widodo punya waktu itu. Temanku Widodo itu tempatnya, rumahnya di Pelalangan daerah Gunung Padi. Itu kami berangkat dari tempat kerja di daerah Gunung Padi juga, di Manyaran waktu itu. Kalau tempat kerja kami itu ada di Manyaran, di sebuah komplek perumahan gitu. Jadi 4 orang ini anggota security, dan 1 orang teman saya di Widodo itu dia mekanik, maintenance di sana. Di sore kami selepas pulang kerja jam 4 kami prepare, kami berangkat ke tempat Widodo. Sampai rumah Widodo ini kira-kira jam 5-an ya, jam 5 kita siap-siap langsung berangkat sih. Enggak nongkrong juga, Widodo ganti baju, ambil peralatan, kita berangkat menuju ke Curug Lawe. Dari rumah Widodo daerah Pelalangan Gunung Padi itu kita berangkat ke arah Curug Lawe. Kita naik angkot ke arah Ungaran. Kita turun di Gapuro Amongrogo waktu itu. Gapuro Amongrogo, terus kita dari Gapuro Amongrogo ke Kalisidi itu kita jalan kaki. Kita jalan kaki melewati perkampungan daerah Amongrogo itu sampai ke masuk ke perkampungan Kalisidi. Itu kita sempat mampir dulu. Kita mampir dulu beri perlengkapan seperti kopi, Indomie dan makanan-makanan kecil gitu aja kan. Sempat ditanya juga dari warung, mau kemana mas? Mau muncak bu, kemis-kemis sok muncak gitu kan. Iya bu, liburnya pas besok gitu kan. Besok kita liburnya bareng gitu kan, hari Jumat itu. Kita Kamis berangkat. Di situ kita beli kebutuhan secukupnya. Kira-kira sekitar 15 menitan lah kita beli di situ. Beli makanan itu, kita menuju ke pos Kalisidi. Dari warung ke pos Kalisidi itu kita melewati kayak persawahan dulu waktu itu.
sawah kanan kiri itu sawah semua gitu kan. Sawah, kita masuk sampai di pos pendaftaran di Kali City. Itu sebelum maghrib, kita sampai itu sebelum maghrib, udah jam sekitar setengah 6-an lah, setengah 6 itu sampai ke pos itu. Kita daftar di situ. Waktu itu yang daftar Widodo, karena Widodo itu yang paling dekat dengan lokasi. Di Widodo daftar di pos itu masing-masing. Dulu waktu saya naik itu kami kena 4.000 rupiah, cuma 4.000 rupiah per orangnya, itu cuman kena 4.000 rupiah. Di situ kami daftar semua, itu yang mendaftar. Terus kita lanjut masuk melewati kebun maghrib. Allahu Akbar, itu terdengar sayap-sayap adzan maghrib. Itu kami berhenti aja dulu, adzan maghrib itu kan. Kami berhenti, kita buka snack kan, di situ. Kita sambil istirahat sejenak nunggu adzan, karena yang mau sholat itu kan, si Eman tuh tak sholat sih, monggo silakan, yang mau sholat silakan sholat duluan gitu kan. Eman sholat, kita nunggu di situ, kita makan snack di situ. Tanpa tahu dari mana tiba-tiba itu ada sosok gitu kan, sosok dari, jadi langsung tidak tahu datang dari mana, tahu-tahu dekat dengan saya, itu dekat banget. Itu pengalaman saya sendiri, itu dengan saya dekat sekali. Tiba-tiba dari gerombolan muncul blas gitu kan, tuh rambutnya udah acak-acakan gitu. Astagfirullahaladzim, saya kaget sekali. Bukan demit juga, bukan makhluk halus juga, ternyata dia memang wong ra genep gitu kan, orang gila muncul itu. Tiba-tiba ngaget ke semuanya. Tuh waktu itu Mas Widodo, Teguh itu pada lari, kaget, maksudnya kaget dengan saya bilang astagfirullahaladzim, itu kaget semua pada lari. Terus saya juga sempat lari gini, tapi wong edan gitu kan, ngapain saya lari gitu kan. Dia juga tidak ngejar, juga tidak mengganggu orang gila itu, cuman muncul aja gitu kan, muncul duduk itu. Tapi waktu itu memang tepat di waktu maghrib, jadi kesannya itu udah merinding dulu ya. Waktu itu orang gila itu tak kasih itu mie instan. Waktu itu tak ambilkan dari tas, tak kasih mie instan supaya dimakan itu kan, maksudnya tak kasih mie instan. Tak lihat orang gila itu diambil batu, dipukul-pukul minyak itu, pukul-pukul, dibuang ke tanah, dicampur sama tanah, itu baru dimakan. Namanya juga orang gila. Terus ada bapak-bapak turun itu, kelihatannya bapak-bapak itu petugas perhutani di situ. Mas, hati-hati malam semua gitu. Wong kene gak munggah malam Jumat kok, wong rada keluyuran bengi malah sampean munggah bengi. Memang kebetulan waktu itu pendakiannya kan pendakian malam. Kita berangkat dari bawah itu memang udah sore gitu. Enggak buru-buru juga, kita berangkat santai. Nanti kita berangkat santai aja ya, enggak usah buru-buru, kita nikmati aja pendakian kali ini santai wae, ra usah kesusu gitu kan. Tinggalnya bapak-bapak hati-hati malam Jumat gitu. Iya Pak, terima kasih Pak, doanya ya Pak, semoga kami bisa selamat berangkat dan pulang nanti ya gitu. Iya Mas, hati-hati gitu. Jadi udah dua orang mengingatkan gitu, dua orang itu mengingatkan supaya hati-hati kalau naik, ini harinya malam Jumat gitu. Terus kita jalan, setelah azan itu kita jalan menuju ke Curug Lawe. Di situ maghrib, dari maghrib kita jalan kaki, udah setengah tujuan lah, kita baru jalan lah setengah tujuan. Kita jalan sampai di irigasi Jepang kalau teman-teman ngarani. Itu semacam, jadi ada dinding pondasi cor gitu panjang gitu kan. Sebelah kanan itu sungai kecil, selokan gitu, tapi kalau dibilang selokan cukup gede, kalau dibilang sungai itu kecil. Itu cuma aliran sungai buat ke warga gitu kan. Irigasi namanya, irigasi Jepang kalau anak-anak itu. Itu
Jadi cuman jalannya setapak, cuman buat satu orang, nggak bisa kita jalan bareng-bareng jejer itu, kita nggak bisa. Kita berurutan gitu, berbaris itu kan jalannya satu-satu gitu. Itu butuh fokus, nggak boleh bercanda di daerah situ. Bukan bagaimana karena memang jalan itu meleng sedikit jurang. Sebelah kiri kita itu udah jurang dalam, itu dalamnya dalam lah, cukup dalam. Untuk berapa meternya kedalaman itu kita nggak mengetahui tepatnya, tapi cukup dalam. Dasarnya nggak kelihatan dari atas, itu dasar jurangnya nggak kelihatan. Kami jalan kaki di situ Isya kan, itu udah Isya, kita jalan kaki udah sekitar jam 7:30-8an itu kita jalan kaki di irigasi Jepang itu. Jalan kaki sampai kita menemui di jembatan merah itu. Jembatan, ada jembatan kayu. Pegangannya itu kalau sekarang merah, kalau dulu kayak besi yang sudah kusam itu dulu itu. Ini ada perbaikan. Kemarin saya kebetulan ke situ lagi, itu udah bagus jembatannya. Tidak seperti dulu jembatan cinta itu dulu mitosnya kalau kita berpacaran terus kita ada di jembatan cinta itu bakalan putus gitu kan. Tapi kebetulan kita nggak ada yang bawa pacar ke situ, laki-laki semua. Itu kita jalan kaki ke jembatan merah itu, terus masuk. Setelah jembatan itu kita nanti masuk ke anak sungai langsung. Jadi kita berjalan menyusuri tepian sungai, kita nyebrang sungai dulu. Nyebrang itu jalan melewati tepinya gitu. Melewati tepinya lumayan panjang juga waktu itu. Itu kebetulan ada di suatu titik yang kita harus melewati satu bambu untuk naik ke atas itu. Jadi cuman ada bambu satu, bambunya itu dikasih rolak gitu kan, ada dilubangi gitu supaya bisa buat pijakan gitu kan. Naik. Itu kebetulan Eman naik ke situ, dia naik kepleset jatuh gitu, Mas Eman itu. Jatuh ke sungai, jatuhnya biur, bajunya basah semua itu Mas Eman itu. Gitu. Kita bantu naik lagi, kita naik jalan kaki lagi. Gitu. Kita naik di tengah sungai itu ada batu gede banget. Ada batu gede banget gitu kan. Lumayan di tengah-tengah lumayan. Jadi Mas Gunawan, teman saya Gunawan, asalnya dari Jogja itu, Mas Gunawan itu melihat ada semacam, bukan ya, semacam kuntilanak atau peri gitu kan, perempuan, bajunya putih panjang gitu, terbang di atas batu itu, tepat di belakang Mas Eman sebenarnya waktu itu. Gunawan melihat itu, Gunawan nyamperin ke saya, Mas, aku lihat ada ini gitu kan. Udah Mas, nggak usah dibahas dulu, kita jalan aja dulu, nanti kita bahas kalau sudah pulang aja, jangan dibahas di sini gitu. Waktu itu kita jalan kaki lagi